뭐야? 왜? 가라고 얼른. 눈의 욕망이 다클다클한 게. 나랑 한번 잘래? 대박. 당신들 뭐야? 병원 쪽 사람이야? 어머 그래. 꼭 무슨 쓸모가 있어야 되는 건가? 식은 부모가 필요했을 말았어야지! 이 새끼가! 미워할게 어디서도 잘하시고 있고. Gangtai yang mengetahui tempat tinggal Munyong serta tak mungkin membawa ke rumah yang ia tinggal di saat ini, membawa Munyong ke sebuah motel, di mana di sana Munyong berpikir yang tidak-tidak. Tapi karena tak membawa uang, pada akhirnya Gangtai pun dengan terpaksa membawanya ke tempat tinggalnya karena kondisi Munyong yang basah kuyup. Setelah sampai, Munyong yang baru pertama kali masuk ke dalam rumah sederhana itu malah menganggap jika tempat tinggal Gangtai adalah kandang hewan. Di mana di sana, Gangtai langsung menunjukkan gambar ekspresi wajah yang selalu digunakan sang Tai kakaknya untuk mengetahui perasaan seseorang. Munyong pun bisa belajar hal yang sama seperti kakaknya, tetapi Munyong malah asik menikmati waktu berduanya bersama Gangtai. Gangtai sendiri yang tak mau jika Munyong yang berada di sana kemudian pergi ke lantai bawah untuk menemui kakaknya yang masih marah karena tadi dibentak di rumah sakit. Dengan penuh perhatian, Gangtai pun terus membujuknya hingga pada akhirnya sang kakak pun menerima permintaan maafnya. Saat jam tidur datang, Gangtai yang tak mau kehadiran Munyong menjadi kegaduhan memintanya untuk pulang. Tetapi Munyong malah berontak dan mengancam akan berteriak jika Gangtai tak mengizinkannya tidur di sana. Hal itu pun membuat Gangtai tak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya itu. Untuk itu, agar tidak diketahui yang lain, Gangtai pun membuat alasan kepada temannya dan kakaknya untuk tidur di bawah karena pipa air sedang bocor. Hingga ketika akan tidur, Munyong yang sekarang sudah mengetahui jika Gangtai selalu menyembunyikan ekspresi aslinya kemudian menanyakan hal itu. Gangtai berkata jika semua itu ia lakukan sebab kakaknya membaca ekspresi perasaannya dari raut wajahnya. Untuk itu, ia pun selalu menyembunyikan ekspresi aslinya agar kakaknya menganggap jika dirinya baik-baik saja. Mendengar hal itu, Munyong kemudian mengerti jika pada faktanya Gangtai pun memiliki masa lalu yang sangat kelam seperti dirinya. Munyong yang penasaran dengan perasaan asli Gangtai kemudian bertanya mengenai gadis masa lalu yang pernah disukai oleh Gangtai. Di mana Gangtai berkata jika dirinya ingin melupakan hal itu sebab merasa jika pada kenyataannya dirinya lah yang telah berbuat jahat kepada gadis di masa lalunya itu. Setelah itu, Gangtai melihat jika Munyong sudah tertidur, namun ketika malam semakin larut, ternyata apa yang ditakutkan oleh Gangtai terjadi. Ketika Munyong yang selalu berusaha menempel kepadanya, hal itu membuat Gangtai dengan terpaksa menyeret tempat tidur Munyong agar menjauh darinya. Pagi harinya, ternyata 6 juri yang menaruh perhatian kepada Gangtai langsung datang ke lantai 2 tempat Gangtai tidur. Di mana 6 juri begitu terkejut ketika ia melihat Munyong berada di sana sedang menghisap rokok. 6 juri pun bertanya kepada Munyong kenapa ia berada di sana. Akan tetapi, tentu saja pertanyaan itu langsung dijawab dengan frontal oleh Munyong jika ia semalam tidur dengan Gangtai. Munyong yang menyadari jika 6 juri memiliki perasaan kepada Gangtai kemudian kembali berkata jika Gangtai sudah menjadi miliknya dari dulu, bahkan dirinya sudah mengungkapkan perasaannya. Nah, 6 juri yang mendengarnya pun langsung kesal dan membalas jika orang seperti Munyong tak benar-benar mencintai Gangtai dan hanya terobsesi saja. Lalu pada akhirnya terjadilah keributan di antara mereka berdua. Karena kegaduhan itu membuat Gangtai datang bersama yang lainnya, Gangtai yang tak mau masalah menjadi semakin rumit, kemudian langsung membawa Munyong untuk segera pergi dari sana. 손 놔.
Munyong yang masih kurang paham akan situasi, kemudian mengajak Gang Tae untuk tinggal saja di rumahnya. Membuat Gang Tae kembali marah karena merasa jika Munyong yang hanya menganggapnya sebuah barang yang bisa seenaknya dibawa kemanapun. Setelah mengantar Munyong pergi, terlihat sang Tae sang kakak merasa telah dibohongi oleh Gang Tae karena berpura-pura jika pipa air bocor. Membuat Gang Tae kembali membujuk dan meminta maaf karena telah berbohong. Namun ternyata kakaknya tak marah dengan kebohongan Gang Tae, melainkan marah karena baju yang dipinjamkan Gang Tae kepada Munyong adalah baju murah dan seharusnya ia memberikan baju yang lebih bagus. Hal itu membuat Gang Tae pun lega karena ternyata kakaknya tak marah kepadanya. Sementara itu, Namjuri terlihat sedih karena merasa jika Gang Tae mengabaikannya dan hanya fokus kepada Munyong saja. Sedangkan Munyong sendiri terlihat masih kesal atas kejadian tadi karena merasa jika Gang Tae membela Namjuri. Keesokan harinya, Munyong yang tiba-tiba didatangi oleh manajer beserta asistennya yang mengabarkan jika perusahaan mereka sudah bangkrut karena si wartawan yang diserang oleh Munyong meminta ganti rugi dengan nominal yang besar. Oleh karena itu, membuat perusahaan pun harus ditutup dan kini mereka harus memulai lagi dari nol. Si manajer pun lalu meminta untuk tinggal di rumah Munyong karena sekarang ia sudah tak memiliki tempat tinggal lagi. Tetapi Munyong yang mendengar hal itu malah terlihat biasa saja dan mengatakan jika si manajer tak bisa tinggal di rumahnya karena akan ada seseorang yang akan tinggal di sana. Di rumah sakit, Gang Tae yang tak mau membuat Namjuri kecewa karena berharap kepadanya akhirnya berkata jika dirinya tak bisa menerima dan membalas perasaan Namjuri. Walaupun begitu, Namjuri berkata akan tetap bertahan dengan perasaannya dan berharap jika suatu saat Gang Tae akan bisa menerima perasaannya. Hal itu membuat Gang Tae pun hanya bisa terdiam karena ia tak tega melihat Namjuri. Setelah itu, ketika Gang Tae pergi ke tempat kakaknya ditugaskan menggambar, ternyata dia sudah tidak ada. Yang membuat Gang Tae pun panik hingga ketika mengetahui jika Munyong yang membawanya pergi. Dengan wajah serius, Gang Tae pun memperingatkan Munyong untuk tak melakukan apapun kepada kakaknya. Di mana Munyong sendiri menyuruh Gang Tae untuk menebak mereka berada di mana. Ternyata Gang Tae sudah mengetahui jika Munyong adalah gadis masa lalu yang pernah ia sukai. Untuk itu, Gang Tae pun langsung bergegas datang ke rumah Munyong yang dulu pernah ia datangi saat masih kecil untuk memberikan bunga kepada Munyong kecil. Tapi saat itu bunga pemberian Gang Tae malah diinjak oleh Munyong. Ketika masuk, Gang Tae melihat jika kakaknya sedang tertidur karena mabuk minuman pemberian dari Munyong. Untuk itu, Gang Tae pun kemudian menghampiri Munyong di balkon rumahnya. Di momen itu, Munyong bertanya sejak kapan Gang Tae menyadari jika dirinya adalah gadis masa lalu yang Gang Tae sukai. Gang Tae pun berkata jika sejak awal pertemuan mereka dirinya sudah mengetahui jika Munyong merupakan gadis itu. Mendengar itu, Munyong pun menanyakan alasan kenapa Gang Tae selalu menghindarinya serta mengabaikannya selama ini. Gang Tae menjawab jika dirinya merasa bersalah sebab dulu ia pergi begitu saja seperti seorang penjundang setelah Munyong menyelamatkannya ketika dirinya hampir tenggelam di kolam es. Tetapi Munyong yang tak mau kehilangan Gang Tae berusaha membujuknya bahkan sampai mengancam akan membunuh Gang Tae jika berani meninggalkannya lagi. Setelah itu, Gang Tae beranjak pergi kembali setelah melihat kakaknya terbangun. Akan tetapi, tanpa diduga, ternyata Munyong sudah menyiapkan rencana cadangan dengan membuat sebuah kontrak dengan kakaknya yang mengharuskan kakaknya tinggal di sana sebagai penggambar cerita dongeng karangannya. Hal itu tentu membuat Gang Tae marah dan berusaha merebut surat kontrak yang dipegang oleh sang kakak. Hal itu membuat sang kakak balik marah hingga ia pun memukuli Gang Tae yang menganggap jika Gang Tae memperlakukannya seperti barang. Karena hal itu, Gang Tae dan kakaknya pun harus berpisah karena Gang Tae yang masih tak mau tinggal di rumah Munyong. 조용. 싫은데 내 거야 싫어. 집이야 여기 우리 집. 여기가 왜 우리 집이야? 그만해. 우리 집에 들어가 있어. Saat di jalan, perkataan sang kakak tadi kepadanya mengingatkan Gang Tae kepada ucapannya sendiri ketika ibunya memperlakukan hidupnya seolah-olah hanya untuk kakaknya. Hingga ketika itu, pertemuan tak terduga dengan Munyong kecil pun terjadi. Ketika sang Tae yang terjatuh ke dalam kolam es bisa diselamatkan oleh Gang Tae, tetapi saat itu dirinya malah hampir tenggelam. Untung saja Munyong kecil datang dan membantunya.
Ingatan itu pun membuat Gang Tae menangis, sebab pada kenyataannya apa yang dilakukan kakaknya hanya ingin bekerja kepada Munyong agar bisa mendapatkan uang untuk membahagiakan dan membeli mobil mewah yang bisa mereka tempati berdua. Sementara Sang Tae pun juga terlihat merenung di rumah Munyong karena telah bertindak kasar kepada adiknya. Keesokan harinya, Ibu Namjuri yang tak melihat Sang Tae menanyakan hal itu kepada Gang Tae, di mana Gang Tae menceritakan semua yang terjadi, di mana si ibu berkata, jika apa yang dilakukan Sang Tae adalah sebuah kebaikan yang seharusnya bisa didukung oleh Gang Tae. Nah, perkataan itu lalu membuat Gang Tae pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah Munyong seperti keinginan Munyong. Walaupun dengan alasan jika dirinya tinggal di sana hanya untuk menemani sang kakak. Sementara di rumah, Namjuri yang menyadari jika Gang Tae dan kakaknya tak ada, kemudian bertanya kepada sang ibu. Sang ibu pun berkata jika Gang Tae sudah pindah ke rumah Munyong. Mendengar hal itu, Namjuri langsung kesal dan sedih karena merasa telah kalah dari Munyong yang sekarang ia panggil dengan penyihir jahat. Di sisi lain, Sang Tae begitu kegirangan ketika Munyong memberikan kamar pribadi untuk mereka berdua. Hingga di sana, Sang Tae pun merasakan hal-hal aneh dan ketika akan masuk ke sebuah kamar di basement, Munyong pun memperingatkan Sang Tae untuk tak pernah masuk ke ruangan itu dengan menceritakan sebuah dongeng yang menakutkan tentang isi kamar itu. Hal itu membuat Sang Tae yang awalnya kegirangan itu kini mendadak ketakutan, tetapi Gang Tae yang mengatakan jika semua itu hanyalah cerita yang dibuat oleh Munyong. Namun yang jelas, kini dengan kehadiran Gang Tae dan kakaknya di rumah membuat Munyong tak pernah bermimpi buruk lagi. Bahkan ketika dirinya bangun, suasana di rumah menjadi lebih ceria tak seperti biasanya yang selalu kelam. Karena kini aura rumah berubah ketika melihat Sang Tae membersihkan rumah dan Gang Tae menyiapkan sarapan untuk mereka. Bahkan mereka bertiga bisa pergi ke rumah sakit bersama-sama, di mana Sang Tae pun dengan penuh semangat bisa melukis dinding permintaan si direktur dengan baik. Tetapi saat itu Munyong merasa jika ada seseorang yang mengawasinya dan ketika mengikuti orang itu, ternyata itu adalah seorang pasien di rumah sakit yang berkata jika dirinya adalah ibu dari Munyong yang selalu menunggunya. Munyong yang mendengarnya pun terlihat ketakutan dan hanya terdiam seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. Akan tetapi, ternyata si pasien itu bukanlah ibu dari Munyong yang membuat Munyong pun emosi. Untung saja Gang Tae yang berada di sana mencegah Munyong berbuat sesuatu kepada si pasien. Namun, akibat perkataan si pasien tadi mengingatkan masa lalu Munyong dengan ibunya yang sangat kelam. Karena Munyong langsung ketakutan saat mendengar orang yang mengaku sebagai ibunya itu. Gang Tae pun kemudian menanyakan mengenai si ibu pasien itu kepada Suster Ko, di mana si ibu itu memang mengalami trauma berat karena telah kehilangan anaknya. Sementara kondisi Munyong menjadi berubah drastis karena dirinya selalu mengingat perkataan si ibu pasien tadi yang mengaku sebagai ibunya. Bahkan membuatnya tak sadar dan berteriak di hadapan pasien yang mengikuti pelajaran sastranya. Gang Tae yang mendengar hal itu pun menjadi khawatir dengan Munyong. Bahkan kini saat di rumah Munyong selalu mengurung diri di kamarnya. Bahkan makanan yang Gang Tae siapkan pun tak pernah dimakan oleh Munyong. Dan mimpi buruk yang sempat hilang kini kembali lagi. Mimpi itu seolah semakin nyata membuat Munyong menangis, di mana tangisan itu didengar oleh Gang Tae yang dari awal sudah merasa heran dengan sikap Munyong yang akhir-akhir ini berbeda. Ketakutan Munyong kini karena di dalam mimpinya ibunya mengancam akan membunuh Gang Tae, membuat Munyong ketakutan dan meminta Gang Tae untuk segera pergi dari rumahnya. Sebab ia takut ancaman ibunya benar-benar terjadi. Tapi Gang Tae yang kini sudah mulai merasakan perasaan kepada Munyong berusaha menenangkannya dan berkata jika itu hanya mimpi buruk yang Munyong alami saja. 널 구하러 온 왕자도 죽일 거라고? 문영. 그래. 안 갈게.